بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi al-amal as-salih. Itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala dari amalan saleh. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai pada bab thawabu adhkari aqibil maktubat. Pahala zikir di akhir dari salat al-maktubah. Ya, maksudnya salat wajib. Fadilah zikir yang dibaca di akhir dari salat wajib. Nah, sebelumnya zikir setelah salat wajib itu sama seperti zikir pagi petang. Pertama, dia tidak datang dalam hadis tersendiri. Maksudnya semua urutan zikir-zikir tersebut hingga kita dapati itu datang dalam hadis-hadis yang terpisah. Hadis-hadis yang terpisah. Bahkan kemudian selanjutnya di antara zikir tersebut ada zikir yang dia masuk dalam kategori doa. Kategori doa. Ya, seperti Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kategori doa. Sebagian para ulama ada yang memasukkannya dalam zikir setelah sholat. Nah, dan ada yang masuk kategori zikir dalam artian hanya sebatas kalimat zikir. Seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Nah, kalau dia dari jenis bacaan doa, maka doa tersebut boleh dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Kalau tidak sempat, maka dia dibaca setelah salat. Nah, dalilnya ketika hadis yang barusan kita baca tadi, Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Mu'ad, inni uhibbu alla tada'anna taqula dubura kulli salati." Wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu, maka janganlah kamu meninggalkan untuk membaca dubur. Nah, dubur itu artinya dia di akhir dari setiap salat. Sehingga para ulama ada yang memahami dubur itu adalah setelah sholat. Begitu selesai sholat, bacaan tersebut langsung dibaca karena dia dubur di ujung. Nah, ada lagi yang memahami bahwasanya dubur itu maksudnya paling ujungnya, seperti katakan dubur pada sebuah binatang adalah sesuatu yang tidak terpisah dari binatang tersebut. Karena dia berada di ujung. Sehingga bisa dikatakan dia ditempatkan di belakang. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan boleh sebelum salam, boleh setelah salam adalah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau di antara memfatwakan boleh membacanya di salah satu dari tempatnya, sebelum salam atau setelah salam. Nah, dan kalau dia dari kategori zikir, maka dia hanya punya satu tempat. Ya. Satu tempat, yaitu setelah salam. Karena Nabi SAW bersabda, "Tusabbihuna thalatha wa salasina wa tukabbiru wa tahmaduna thalatha wa salasina wa tukabbiruna thalatha wa salasina." Semua kalimat tersebut di dalam sebagian hadisnya dikatakan dubura kulli salati, di akhir dari setiap salat. Pakai kata dubur. Yang berarti bermakna di ujung. Nah, sementara kalimat zikir tersebut tidak didapati periwayatannya kecuali Nabi SAW membacanya di akhir sholat, setelah sholat, maksudnya setelah beliau salam.
setelah beliau salam. Nah, demikian apa yang kita sebutkan perihal bacaan surah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bacaan zikir setelah sholat ini itu ada banyak sebenarnya, ada banyak. Karena para ulama ada yang menghitung doa-doanya sekaligus, ada yang menghitung hanya sebatas kalimat zikirnya. Sehingga dari apa yang biasa kita dapati, para ulama hanya memandang ini adalah ijtihad. Apa yang kita dapati itu sesungguhnya itu adalah ijtihad oleh para ulama dari lafaz-lafaz zikir yang kita dapati. Seperti misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam, ini didahulukan misalnya. Nah, ini ijtihad para ulama penyusunannya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa lahu syai'un qadir, atau Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah ijtihad para ulama penyusunannya. Nah, yang selanjutnya, kalau dia ijtihadi berarti tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendahulukan urutan zikir tersebut. Boleh kita balik-balik terlebih dahulu. Seperti misalnya begitu dia selesai salam, seperti hadis yang khusus ya, kecuali hadis yang khusus kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang dikatakan karena Nabi SAW dan sarafa min salati istighfara salasan. Adalah Nabi SAW kebiasaan beliau kalau beliau salam, beliau istighfar sebanyak 3 kali. Maka berdasarkan hadis ini didahulukan istighfar. Nah, hadis-hadis yang lain, lafaz-lafaz zikir yang lain seperti Allahumma la mani lima a'taita dan seterusnya, itu boleh dibaca belakangan. Tidak ada keharusan didahulukan. Atau boleh dia baca zikir dulu, berzikir dulu 33 kali tasbih tahmid takbir, baru nanti terakhir dia tutup dengan Allahumma la mani lima a'taita dan seterusnya. Atau mungkin dia dahulukan bacaan surahnya. Ya, karena seperti dari Abu Umamah di mana Nabi SAW memerintahkan agar beliau membaca bil muawwidzat di setiap akhir salat beliau untuk membaca muawwidzat. Muawwidzat adalah ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di akhir setiap salat. Begitu juga bacaan ayat kursi. Yang kata Nabi SAW, mengqara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Siapa membaca ayat kursi di dubur, di akhir dari setiap salat, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang mencegahnya masuk ke surga kecuali kematian. Dan perhatikan juga tadi dari apa yang kita singgung, kata dubur. Penggunaan kata dubur. Ayat kursi tidak mungkin dibaca di akhir tahiyat. Maka yang memungkinkan dipahami adalah dia setelah salat. Jadi yang mungkin dibaca sebelum salam hanyalah doa. Kembali ke urutan, jadi dari sisi urutan tidak ada kewajiban kita untuk membaca sesuai urutan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, semua zikir tersebut ada zikir yang sifatnya sunnah. Nah, maka yang dipahami darinya, yang pertama, kalau dia sifatnya sunnah, tidak ada kelaziman bahwasanya setiap hari kita harus baca zikir tersebut. Yang kedua, kita baca sesuai dengan keluasan dan kelapangan waktu. Dan yang ketiga, ya, dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu ketika beliau salam, ya, tidak ada yang membuat beliau tertahan dari duduknya itu, dari beranjak dari tempat duduk beliau, kecuali hanya sebatas membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam dan seterusnya. Sehingga menunjukkan bahwasanya apa? Nabi SAW duduk berzikir itu setelah sholat bukanlah duduk yang lama. Dipahami? Nah, sementara para sahabat ini masing-masing meriwayatkan kebiasaan Nabi membaca ini, kebiasaan Nabi membaca ini, kebiasaan Nabi membaca ini, kebiasaan Nabi membaca ini. Zahir dari semua riwayat tersebut adalah mengesankan beliau berganti-ganti membacanya. Mungkin tatkala datangi ke kampung sahabat ini, beliau membaca zikir yang ini. Sehingga diperhatikan oleh para sahabat, oh ini yang selalu Nabi SAW baca. Ketika beliau pindah ke kampung B, di kampung sahabat yang lain,
Nabi membaca zikir yang lain, sehingga pas orang sahabat memperhatikan, oh beliau hanya membaca zikir tersebut. Jadi ini beberapa hal terkait dengan masalah zikir. Nah, kalau dari sisi urutan kita coba sebutkan ya istilah yang ada nasnya ya, atau dalilnya. Di antaranya setelah seorang itu salam itu membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang pertama beliau mengucapkan istighfar ya, istighfar. Nah, yang pertama dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya kana Rasulullah SAW idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i rahimahullah kaifa al istighfar qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Di riwayat Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salam dari salatnya beliau istighfar sebanyak 3 kali. Begitu salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang zikir yang selanjutnya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza farada min salatihi min as-salati wa sallama qala. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau selesai dari salatnya dan beliau telah salam maksudnya beliau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Jadi sudah ada 2 riwayat semua mengatakan adalah Nabi SAW kalau sudah salam. Sudah salam. Kemudian selanjutnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW kebiasaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu beliau ketika salam beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan Abdullah bin Zubair adalah kebiasaan Nabi SAW itu membacanya di akhir salat beliau setelah beliau salam. Jadi sudah ada 2 riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi membacanya setelah salam, Nabi membacanya setelah salam, Nabi membacanya setelah salam. Nah kalau digabungkan semua yang mana? Kan nggak mungkin beliau baca semuanya. Pasti waktunya terbatas. Nah, sehingga kemudian yang selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal juga radhiyallahu taala anhu yang kita sebutkan tadi, Nabi mengajarkan Mu'adz bin Jabal dengan kalimat jangan kamu lupa membaca di akhir setiap salatmu Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang rajih dari pendapat ini kita katakan dia boleh dibaca sebelum salam, boleh juga setelah salam. Kemudian yang selanjutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata amarani Rasulullah SAW an aqra bil mu'awwidzat dubra kulli salatin. Nah, wa hiya suratul ikhlas wal falaq wan nas. Di riwayat Abu Dawud dan disahihkan Syekh Al-Albani. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk membaca al-mu'awwidzat di akhir setiap salat. Nah, kata beliau wahiyya suratul ikhlas, yaitu surah al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Dan 3 surah ini dibaca lebih dari 3 kali pada saat waktu maghrib dan subuh, salat subuh dan salat fajar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafata, orang yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang itu akan mencukupinya.
Nah, ini bentuk zikirnya. Kemudian yang selanjutnya ada ayat kursi di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Siapa yang membaca ayat kursi di akhir dari setiap salatnya, maka tidak ada yang mencegahnya masuk ke dalam surga kecuali al-maut, kematian. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang paling ma'ruf yang kita dapati adalah zikir, ya, tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir 33 kali. Nah, dalam sebagian riwayat takbir itu sebanyak 34 kali. Nah, dalam sebagian riwayat lagi, kalau bukan takbir yang 34 kali, maka yang karena takbir 34 kali itu artinya menggenapkan hitungannya sebanyak 100 kali. Tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, dan takbir 34. Berarti jumlahnya 100. Dan dalam riwayat lain, Nabi SAW mengajarkan kita membacanya 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan disempurnakan yang ke-100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berarti sudah ada dua bentuk. Ini disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah, dia boleh genapkan 100 dengan menambah satu kali takbir, atau dia membaca dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, bentuk yang lainnya, ya, kalau dia tidak bisa membacanya sebanyak 33 kali, boleh dia membaca kurang dari itu. Boleh dia membaca sebanyak bentuk zikir yang lain, ya. Katanya ini dulu. Bentuk yang selanjutnya, dia bisa membacanya dengan menggabung semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, dan Allah Akbar 33 kali. La ilaha illallah yang enggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu diulang sebanyak 33 kali. Atau bentuk riwayat yang lainnya, dia membaca masing-masing 25 kali. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, jadilah jumlahnya 100. Nah, 100. Nah, atau boleh dia membaca dengan sebanyak 11 kali. Dia membaca tahmid 100 kali, kemudian takbir 100 kali. Ini dalam riwayat yang berbeda-beda. Jadi subhanallah 30 subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, dan Allahu Akbar 11 kali. Jadilah sebanyak 33 kali. Jadi paling sedikitnya adalah dibaca 10 kali. Ini dalam hadis Abu Hurairah. Kata ya, Nabi SAW, tusabbihuna dubura kulli salat. Ini riwayat yang lain, ya. Sudah 11 disebutkan, yang selanjutnya 10. Dari hadis Abu Hurairah dikatakan, tusabbihuna dubura kulli salatin asyran wa tahmaduna asyran wa tukabbiruna asyran. Kalian bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir sebanyak 10 kali. Jumlahnya 30. Nah, jadi dari beberapa riwayat masalah zikir yang kita baca itu, tasbih takbirnya itu, jadi ada yang jumlahnya 33 kali. Dari yang 33 kali, ada yang boleh dikerjakan dalam dua bentuk. Ya, dibaca terpisah sebanyak 33 kali, atau dibaca bersamaan sebanyak 33 kali, kemudian ditambahkan dengan
lanjut kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir sehingga genaplah menjadi 100. Yang selanjutnya sebanyak 25 kali. Tetapi 25 kalinya itu dengan tambahan la ilaha illallah 25 kali. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali dan Allahu akbar sebanyak 25 kali. Nah, dikiaskan kepada apa yang kita sebutkan yang jumlahnya 33, bacaan ini boleh diulang sekaligus sebanyak 25 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini dibaca sebanyak 25 kali. Atau jumlah yang selanjutnya ya, subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar sebanyak 11 kali. Dan yang paling sedikit adalah 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nah, kemudian kemudian yang selanjutnya terkait dengan masalah demikian dari amalan tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah bagaimana cara berzikirnya. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita dalam sebuah hadisnya, karena Nabi SAW ya'qadu tasbih bi asabihi, adalah Nabi SAW itu menghitung tasbih dengan jari-jari beliau, menunjukkan bahwasanya yang afdal adalah menggunakan jari jemari. Adapun penggunaan tasbih, alat tasbih yang kita gunakan untuk menghitung itu, ya, para ulama ada yang mengatakannya tidak boleh dan mengkategorikannya bid'ah, dan sebagian lagi mengatakan boleh kalau tujuannya untuk membantu menghitung. Karena diakui bahwasanya sebagian orang itu lemah dari sisi perhitungan, sehingga dia kadang butuh alat untuk menghitung jumlah kalimat dzikir yang dia pakai. Kalau sebatas itu niatnya boleh dengan tanpa disertai keyakinan bahwasanya ada nilai afdal pada benda yang digunakan tersebut. Nah, misalnya sekarang tasbih asalnya cuma buat alat itu. Yang jadi masalah sekarang ketika orang menjadikan tasbih itu benda yang suci, dipakai buat mengusir setan, digantung di rumah jadi jimat dan seterusnya. Bahkan sebagiannya lagi digunakan untuk beli tasbih dari kayu koka dan seterusnya. Katanya dari perahunya Nabi Nuh. Waktu di Saudi sana itu awal-awal pengalaman, awal kali maraknya tasbih tersebut dijual, bahkan ada sindikatnya yang memang tujuannya menipu. Jadi sudah janjian sama orang tertentu, ketemu cari jamaah haji, jamaah umrah, disampaikan ini tasbih punya si Syekh Fulan. Ini cuma ada satu-satunya, dan beliau ijazahkan ke saya. Kalau kamu tidak percaya, kita ke Syekh Fulan. Datanglah ke Syekh. Ini Syekhnya ya sudah ada kongkali-kongkali. Mengaku ini punya saya. Seli percaya pada saya cuma mau jual sama kamu. Beruntung, khusus aja untuk Anda. Mirip sama ilmunya saya tiap keliling rumah itu khusus untuk Anda. Setiap rumah khusus. Nah, bahkan dijual sampai 5.000 real di masa itu. Akhirnya semakin banyak yang jual, turun dia jadi 5 real. Jadi sekedar menggunakan alat tasbih karena membantu menghitung tanpa meyakini ada fadilah di dalamnya, maka itu boleh. Itu boleh. Kemudian ya, sebagian juga ada yang mengatakan bahwasanya tasbih itu afdalnya pakai tangan, dan bahkan kalau kita melihat dari jumlah ruas jari itu sudah cukup membantu. Bahkan kalau kita hitung pun misalnya yang cara hitung seperti ini,
Ini jumlahnya 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi ketika orang misalnya diajarin, cukup kamu baca naik ke bawah, naik ke bawah, naik ke bawah, naik ke bawah, insya Allah tidak akan salah hitung. Beda halnya kadang kalau pakai dia dua tangan, itu pun kadang orang kadang salah hitung. Kalau dia mengandalkan hitungannya, oh, ini jumlahnya berapa? 12 tambah 2, 4. Ini pun kadang masih mungkin kita keliru, dan yang paling kecil kemungkinan keliru adalah bentuk hitungan yang tadi. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahasanya kalimat dalam hadis Nabi SAW, ya'kud tasbih, ya'kud itu artinya mengikat. Mengikat itu artinya mengumpulkan. Jadi salah kata beliau orang yang bertasbih itu dengan cara membuka. Ya, membuka. Suara. Ini kan membuka ceritanya. Nah, sehingga yang benar itu ya'kud itu menutup sepertinya. Jadi bermulai dari terbuka, kemudian perlahan menutup, karena namanya mengikat ya'kud. Alhasil mungkin ijtihad beliau, hafizahullah, dan dari memahami konteks lafaz. Adapun yang kita bisa kerjakan adalah kemudahan, karena semua disebutkan menghitung bertasbih sebanyak 33 kali. Adapun masalah penggunaan jari, Nabi SAW pun menyebutkan salah satu ilahnya, fa'innahunna mustandiqat, ya, karena jari itu mustandiqat, dan bersaksi. Ini akan berbicara di hari kiamat. Nah, baik. Selanjutnya kita baca hadisnya. Ya, penyusun ini nggak menuliskan banyak lafaz-lafaz zikirnya, cuma menyebutkan beberapa di antaranya dan sebagainya telah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Sawabu azkari aqbil maktubat, pahala zikir di akhir dari salat wajib. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqqibatun la yakhibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatil maktubah 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah. Ya, kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata mu'aqqibat, penutup, ya, maksudnya penutup akhir dari salat. La yakhibu qailuhunna, tidak akan binasa, merugi orang-orang yang mengucapkannya. Au fa'iluhunna, atau yang mengamalkannya. Dubura kulli salatil maktubah, di akhir dari setiap salat wajib. Apa itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Salasun wa salasuna tasbih, 33 tasbih. Wa salasun wa salasuna tahmidah, ya, 33 tahmid. Wa arba'un wa salasuna takbirah, dan 34 takbir. Telah kita sebutkan salah satu bentuk caranya. Nah, hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Qutaibah, kata beliau, ini hadisnya Qutaibah juga. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'im wal muqim. Di sini telah kita bahas sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu berkata, dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'im wal muqim. Ya Rasulullah, ahlul duthur ini sebagian menafsirkannya dengan orang-orang yang banyak berduit. Orang-orang berduit. Kalau ditafsirkan orang-orang berduit,
maka ini sunnah, ini dalil sunnahnya kita menjadi orang kaya. Jadi kita menjadi orang kaya. Dan sebagian lagi menafsirkannya ad-duthur itu adalah orang yang banyak berzikir. Orang banyak berzikir. Nah, kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata orang fakir tersebut, ya Rasulullah, ahli duthur itu telah pergi lebih dahulu bid-darajatil ula, dengan derajat yang sangat tinggi, wan na'imul muqim, dan nikmat yang pasti kekal, karena apa yang mereka kerjakan. Faqala wa madza, maka Rasulullah SAW bertanya, apa itu? Maksudnya kenapa bisa mereka mendahului dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal? Qala yusalluna kama nusalli, ya Rasulullah, orang ahli duthur itu mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, dan mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq, dan mereka membebaskan budak dan kami tidak membebaskan budak. Nah, karena adanya lafaz ini, yatasaddaqun la natasaddaq, mereka bersedekah, kami tidak bersedekah, sehingga menguatkan makna bahwa yang diinginkan dengan duthur itu adalah orang yang memiliki harta. Karena itu amaliyah mereka dengan hartanya yang membedakan mereka dengan para fuqara. Wa yu'tiquna wa la na'tiq, dan mereka membebaskan budak dan kami tidak bisa membebaskan budak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Ya, maukah kalian kuajarkan sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, maka kalian yang dengannya kalian pasti bisa mendapati orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian pasti mendahului orang-orang yang muncul setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak seorang pun yang bisa mengamalkan lebih baik, yang bisa lebih afdal daripada kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali mereka yang mengerjakan sebagaimana apa yang kalian kerjakan. Nah, ini dalil juga, ya, orang-orang yang istilahnya ditempati itu mengadu, kalau dia punya solusi, dia kasih solusi. Kalau tidak, minimalnya diarahkan sesuatu yang lain yang bisa menghiburnya. Orang-orang yang datang mengadu, misalnya orang yang curhat, dihibur, diberikan sesuatu yang lain dari apa yang mereka tidak bisa raih. Nah, kata Nabi SAW, ya, dan tidak ada yang bisa lebih afdal daripada kalian kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Ya, para fuqara itu berkata, ya Rasulullah, kami mau diajarkan. Maka kata Nabi SAW, tusabbihuna Allah wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih dan bertakbir dan bertahmid di akhir setiap sholat sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Qala Abu Salih, faraja al-fuqara al-muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna, fafa'ilu mithlah. Ya. Jadi amalan tersebut, kata Nabi SAW, tasbih, takbir, dan tahmid di akhir setiap sholat sebanyak 33 kali. Ingat ya susunannya, kata Nabi SAW, tasbih, takbir, dan tahmid. Sementara yang biasa kita baca adalah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Berarti tasbih, kemudian tahmid, dan takbir. Dan di sini beliau sebutkan tasbih, takbir, dan tahmid, menunjukkan bahwasanya zikir itu boleh dibalik urutannya. Jadi enggak harus subhanallah dulu 33 kali, alhamdulillah dulu 33 kali, baru Allah akbar. Boleh subhanallah 33 kali, Allahu akbar dulu
baru alhamdulillah. Pada intinya semuanya dibaca sebanyak 33 kali. Nah, kemudian kata Abu Saleh, maksudnya kata seorang sahabat Abu Saleh, Raja al-fuqara al-muhajirin, maka kembalilah orang fakir dari kalangan muhajirin itu kepada Rasulullah SAW. Mereka kembali lagi kepada Nabi SAW. Setelah mengajarkan doa tersebut, mereka pulang mengamalkannya. Dalam beberapa waktu, mereka kembali lagi kepada Nabi SAW. Lalu mereka berkata, Sami'a ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami itu yang punya duit itu mendengar dari apa yang kami kerjakan. Fa'alu mislah. Dan akhirnya pun mereka mengerjakan seperti yang kami kerjakan. Ada enggak amalan yang lain maksudnya yang kami bisa mengalahkan mereka lagi? Karena istilahnya mereka sudah bangga. Asik. Miskin-miskin begini kita masih bisa menang. Miskin-miskin begini kita masih bisa menang. Itulah dari sini juga lah dibangun hal yang disebutkan oleh para ulama. Ya kalau mereka mendahuluimu dari sisi dunia, maka dahulilah mereka dari akhirat. Tapi kalau ternyata mereka juga mengikuti jalannya orang-orang yang mencari akhirat, maka itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wafalu mislah, mereka mengerjakan hal yang sama. Maksudnya ada enggak amalannya ya Rasulullah yang mungkin kami kerjakan? Karena mereka sudah mengerjakan apa yang kami kerjakan. Artinya kalah lagi kami. Kalah lagi kami. Ini juga dalil tentang bagaimana hendaknya seorang itu bersemangat dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Dan bahkan kalau kita dapati bagaimana para sahabat itu berlomba dalam kebaikan, contoh yang akan selalu diingat sepanjang masa itu adalah kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar berlomba dalam kebaikan. Sampai di suatu waktu Nabi SAW perintahkan untuk berinfak, untuk jihad, maka kata Umar bin Khattab, saya akan beri infakkan separuh dari harta. Dan saya yakin kali ini Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkan. Maka begitu sampai di hadapan Nabi SAW, Abu Bakar pun ditanya, apa yang kamu infakkan? Saya infakkan semuanya Rasulullah. Terus apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Seketika itu Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak akan bisa mengalahkan dia selamanya. Padahal kalimatnya Umar bin Khattab, kali ini saya akan pasti mengalahkan dia. Karena saya akan infakkan separuh dari harta. Ternyata Abu Bakar semuanya. Akhirnya beliau mengaku bahwasanya tidak mungkin beliau mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, ini juga bukti ya, bukan hanya soal Abu Bakar dan Umar, para sahabat yang lain pun selalu berlomba dalam kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya, maka Rasulullah SAW bersabda, karena nggak ada lagi jalan lain, nggak ada lagi amalan yang bisa membuat kalian mengalahkan mereka. Sehingga kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini juga hal yang hendaknya kita garis bawahi. Setiap amalan saleh yang bisa kita kerjakan, kita ataupun orang lain kerjakan, orang kaya kerjakan atau orang miskin kerjakan, semuanya adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga tidak pantas orang yang menganggap, saya sudah rajin sholat malam, saya sudah rajin bersedekah, saya sudah rajin kajian dan seterusnya, menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan seperti itu. Nah, qala Sumayyun. Sumayyun berkata, "Fahaddatsu ba'd ahli hadzal hadis." Salah satu hadis, maka saya menceritakan sebagian keluargaku tentang hadis ini. Faqala, "Wahimta innama qalat tusabbih lillahi tusabbihu Allah 33 wa tahmaduna Allah 33 wa tukabbiruna 33." Kata Sumayyun, saya menceritakan kepada sebagian keluargaku tentang hadis ini.
Maka mereka berkata, mungkin kamu salah urutan. Yang benarnya itu adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Faraja'tu, maka saya pun kembali ila Abu Saleh. Karena sebelumnya beliau mendapatkan cerita bahwasanya Abu Saleh bercerita tasbih dulu, takbir, baru tahmid. Tapi beliau bercerita kepada keluarganya, kata keluarganya tidak, yang benarnya adalah tasbih dulu, tahmid, baru takbir. Maka beliau berkata, faraja'tu ila Abi Saleh, saya kembali kepada Abu Saleh, faqultu lahu dzalika fa akhadha bi yadayya. Maka saya ceritakan hal tersebut, maka beliau mengambil tanganku dan berkata, taqulu Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablughu min jami'ihinna thalathan wa thalathin. Kata beliau, maka Abu Saleh memegang tanganku selalu berkata, kamu membaca Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa tablughu min jami'ihinna thalathan wa thalathin. Kata beliau, kamu baca Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah banyak 33 kali. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Bahkan beliau balik lagi. Jadi secara urutan, riwayat yang pertama diterima adalah tasbih, takbir, dan tahmid. Diprotes sama keluarganya. Tasbih dulu, tahmid, baru takbir. Ditanyakan kepada Abu Saleh. Abu Saleh mengatakan, kamu baca takbir, kemudian tasbih, baru takbir. Jadi awalnya di akhir dipindah ke depan. Menunjukkan bahwasanya kalimat zikir tersebut boleh dibaca. Terserah yang mana mau didahulukan. Boleh takbirnya 33 kali dulu, tahmidnya 33, baru tahmidnya, baru tahlilnya. Azan dulu. Salam. Jadi di dalam hadis ini, telah kita sebutkan tadi tentang bolehnya membalik urutan dari bacaan kalimat zikir tersebut. Baik, kemudian yang tadi kita mau sebutkan itu tentang hadis Aisyah, di mana Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya karena Nabi SAW idza sallama lam yaqul illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Adalah Nabi SAW kalau beliau salam dari salatnya, lam yaqud illa miqdara ma yaqul. Beliau tidak duduk kecuali hanya sebatas beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Nah, kalau dikatakan Nabi SAW hanya duduk sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, berarti setelah salam itu Nabi SAW tidak duduk lama. Kalau duduk lama berarti beliau membaca ayat kursi. Kalau kita sebutkan dari urutan zikir-zikir yang telah kita baca, itu pasti duduknya agak lama. Tetapi hadis Aisyah dikatakan beliau hanya sebatas duduk seperti itu. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ya di antara bentuknya adalah beliau itu tidak selalu duduk lama kalau beliau salam dari sholat. Ya, artinya sesekali aja paling beliau duduk lama untuk berzikir. Mungkin maksudnya adalah memberikan taklim kepada para sahabat. Nah, tapi kalau kita ingin mengerjakan semua zikir-zikir tersebut, boleh saja, karena sekali lagi apa yang telah kita sebutkan di awal, bisa jadi sebagian zikir itu Nabi kerjakan di sebagian tempat, sehingga sahabat yang meriwayatkannya beliau hanya mengerjakan ini. Di tempat lain beliau mengerjakan zikir yang lain lagi, sehingga sahabat yang melihat beliau mengerjakan ini, dan adalah kebiasaan beliau. Dan itu boleh untuk kita kerjakan duduk. Dan bahkan ada hadis yang lain pun yang mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu
Wa innal malaikatu la yusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Dan sesungguhnya malaikat itu akan membacakan salawat, maksudnya mendoakan seorang di antara kalian ma dama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya yang dia salat di situ. Menunjukkan bahwasanya apa? Ada sunnahnya juga kita duduk di tempat kita sholat. Ya, mungkin duduk berzikir atau membaca Al-Quran. Yang jelasnya masih di tempat sholat. Ya, menunjukkan bahwasanya boleh kalau kita mengerjakan seluruh kalimat-kalimat zikir tersebut dan tidak ada hal yang bertentangan dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah dibawa kepada makna ya jarang beliau kerjakan. Jadi bisa jadi itu karena khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita ya, asalnya boleh kita duduk agak lama di tempat sholat setelah salam. Dan bisa juga dibawa kepada makna yang lain. Kalimat ini, zikir ini adalah zikir yang dibaca Nabi SAW mungkin ketika beliau sholat sunnah. Karena yang didapati oleh Aisyah dari sholat-sholatnya Nabi pastilah kebanyakannya adalah sholat sunnah. Aisyah mendapati sholatnya Nabi SAW di rumah. Kalau beliau sholat berjamaah para sahabat, ya sahabat yang di masjid lah yang melihat. Ya, sahabat yang di masjid yang melihat. Ya, wallahu alam, ini mungkin ada ya, tafsir. Maksudnya tafsir dari apa yang disebutkan oleh Aisyah. Ya, jawaban dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah menjaharkan zikir setelah sholat. Ya, dalam beberapa mazhab ada yang mengatakan boleh, bahkan ada hadisnya dari hadis Jabir, tapi hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Yang sahih dari hadisnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Kunna la na'rifu inqida'a salati Rasulullah SAW illa bi takbir." Kami dulu tidak mendengar, tidak tahu salatnya Nabi SAW telah selesai kecuali dengan takbir. Sehingga kata para ulama juga menyebutkan maksudnya di antara zikir setelah salat itu adalah seorang membaca takbir dulu. Allahu Akbar. Baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma tassalam wa salam. Tabarak ya dan jalal wal ikram. Tidak ada yang meriwayatkan demikian. Jadi jangan heran kalau misalnya ketemu di sebagian kajian ada ustaz atau mungkin ikhwan yang mengamalkan hadis tersebut. Hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mulai dengan kalimat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Karena hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Baru dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, baru baca istighfar, baru Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ada. Nah, sebagian yang mengatakan bolehnya dikeraskan suara berzikir setelah salat karena hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah Abbas ketika itu masih kecil dan beliau mendengar dari luar masjid. Beliau tidak ikut sholat. Tapi beliau dengar, oh udah takbir orang dalam, Allah Akbar, Allah Akbar. Berarti udah salam. Nah, kalau takbir ini kan bisa jadi dua tafsiran. Entah itu takbir bacaan dari kalimat tasbih, tahmid dan takbir, atau maksudnya takbir tersendiri setelah salam. Nah, kalau Ibnu Hajar rahimahullah sendiri mengatakan itu takbir yang dibaca setelah yang barengan dengan zikir sebanyak 33 kali. Kalau Ibnu la ilaha illallah. Ada seorang ulama juga yang mensyarah yang punya Fathul Bari, Ibnu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahasanya dia adalah zikir tersendiri. Zikir tersendiri, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar itu zikir tersendiri, bukan zikir yang berbarengan yang tasbih dan tahmid. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kalimat menjaharkan zikir setelah sholat ada yang berpendapat bolehnya, tapi dalil yang paling kuat tentang bolehnya itu hadisnya lemah. Kemudian yang paling kuat hadis Abdullah bin Abbas. Namun yang kuatnya dia adalah zikir tersendiri, bukan dalil bahwasanya semua zikir setelah salat itu dikeraskan. Kemudian dari mazhab Syafi'i sendiri
mereka mengatakan boleh dikeraskan biqasd ta'lim, karena niatnya untuk taklim, pengajaran. Tapi berarti kalau dia tujuannya untuk pengajaran, maka tidak bukan berlaku untuk selamanya dan seterusnya. Kalau orang sudah hafal berarti tugasnya selesai. Nah, yang benarnya kemudian yang terakhir yang asal adalah, namun yang benarnya adalah ya sesekali boleh, sebagaimana disebutkan oleh mazhab Syafi'i. Sesekali boleh dikeraskan dengan tujuan untuk taklim. Karena bagaimana mungkin para sahabat bisa tahu lafaz zikir yang Nabi SAW baca kalau Nabi SAW tidak keraskan. Nah, karena itulah mereka menyebutkan adalah kebiasaan Nabi. Kenapa? Karena mereka memperhatikan. Sehingga boleh mengeraskan zikir setelah sholat kalau tujuannya untuk taklim. Ini bagus, bisa diterapkan kalau punya sekolah. Khususnya sekolah-sekolah itu kadang kalau kita ngajar anak-anak ya harus klasikal. Jadi kelihatannya zikir jama'i. Jangan dianggap salah. Jangan salahkan anakmu di situ. Kenapa mengajarkan zikir jama'i? Bukan. Itu taklim dan itu boleh. Ya, wallahu ta'ala. Jadi pertemuan selanjutnya zikir masuk pasar. Mungkin kita akan tambahkan pembahasan lain tentang adab-adab masuk pasar. Wallahu ta'ala. Telah jelaskan, jadi di sholat maghrib dan sholat subuh jangan berubah duduk, maksudnya posisi duduk jangan diubah sampai bacaan la ilaha illallah wa syarika. Ya, pernah dengar juga itu. Cuman saya belum ingat lagi. Nanti kita cari lagi jawabannya. Ya? Pernah sini? Kelupaan nih. Ya? Halaman 7. Hadis yang Bidar. Oh iya, wasanin rijlaihi. Salat subuh ya. Ada. Qabla an yatakallam. Ini juga luput dari kita ini. Tetapi kita sudah sebutkan dia zikir pagi petang. Karena dia salat subuh. Dan telah kita singgung bahwasanya kalimat itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa lahu kullu syai'in qadir. Dia dibaca sekali pada setiap sholat, dibaca 10 kali di sholat subuh atau sholat maghrib, karena dia masuk zikir pagi petang, dan dibaca 100 kali di waktu pagi juga, termasuk dari zikir pagi. Ya, Allahu a'lam. Jadi yang ada nasnya itu kita ketahui sholat subuh. Sholat subuh. Ada yang mengatakan bahwa di wakaf tanah untuk bangunan masjid atau lainnya daripada bangunannya itu. Karena kalau tanah jadi tetap ada sementara bangunannya itu kan bisa dirobohi, jadi bangunan terus Zahirnya iya. Cuman yang namanya amal jariah itu ya setiap orang yang punya niat dan setiap orang yang menyumbangkan, insya Allah dapatkan pahalanya. Ya, dapatkan pahalanya.
karena tanah pun itu tanah, kita kan nggak tahu namanya tanah. Ketika pemerintah punya proyek ya bisa dipindah. Nah, kalau pemerintah mau bangun lagi alhamdulillah, kalau tidak ya gimana kan gitu. Semuanya mungkin saja untuk berpindah. Jadi kalau lahirnya iya tanah. Kemudian yang selanjutnya, yang afdal selanjutnya adalah airnya. Adalah airnya. Mau wakaf sumur airnya itu afdal selanjutnya. Karena dengannya orang berwudu, mandi, dengannya juga dipakai membangun itu masjid. Karena semennya nggak mungkin melekat tanpa air. Jadi airnya. Wallahu a'lam. Keutamaan orang kaya tadi. Nah, Tapi di surga nanti orang miskin dulu yang masuk surga. ya. Cara ini gimana? Ya, seperti itulah. Setiap nikmat itu ada konsekuensinya kan gitu. Dan yang membuat mereka tertahan itu karena mempertanggungjawabkan hartanya. Dan ketika dia bertanggungjawabkannya baik, maka terlambatnya masuk surga itu pasti akan kebayar ketika dia sudah masuk surga. Karena dia punya amalan yang lebih banyak dengan hartanya. Kan hanya disebutkan lebih duluan masuk surga orang miskin. Ilahnya apa? Karena hisabnya ringan. Orang kaya cuma agak terlambat. Tetapi pahala dari hartanya itu insya Allah pun dia akan dapatkan di surga. Ya, karena apa yang membuat orang-orang miskin itu kecewa, sedih? Karena tidak bisa mengalahkan amaliyah orang-orang kaya dengan hartanya. Karena itu kalau pernah dengar kisahnya 3 orang yang pertama kali diazab, ya, orang yang hafal Al-Quran, mujahid, dan orang yang kaya. Karena ketiga orang ini ketiga orang ini adalah orang yang paling memungkinkan mengerjakan amalan yang paling besar, banyak pahalanya. Nah, orang yang membaca Al-Quran ya, masuk kategorinya ahli ilmu. Yang kedua orang yang berjihad fi sabilillah, yang gak ada balasan kecuali surga, dan orang yang dermawan. Jadi mereka hanya dari sisi terlambat masuk surganya karena dari sisi hisabnya. Tetapi giliran masuk, mereka akan dapatkan balasan yang lebih kalau mereka benar mempertanggungjawabkan hartanya. Allah. Kalau di kita kan setelah zikir itu ada yang doa gitu ya. Nah sebaiknya itu dapat kan? Tidak usah ikut sebenarnya. Tidak usah ikut. Kalau itu adalah doa yang sifatnya rutinitas. Paham? Rutinitas. Tetapi kalau misalnya sekali waktu, tolong doanya, kita ada saudara kita meninggal di tempat yang jauh, ya mungkin kita tinggal sejenak untuk berdoa, boleh. Atau kita doakan saudara-saudara kita misalnya yang tertimpa bencana, boleh. Kalau bukan doa yang sifatnya rutinitas. Paham kan? Kayak maksudnya rutinitas, setiap habis sholat zikir doa jamaah, habis sholat zikir doa jamaah, itu boleh. Tetapi kalau misalnya sekali-sekali imamnya begitu salam, ya sebelum kita pulang, ya, mohon doanya begini. Kalau mau doa berjamaah ketika itu boleh. Ini juga kita dapati di sebagian para masyayikh kita, mereka itu dalam ketika mengajar muncul pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya pertanyaan yang disodorkan kepada beliau. Ada pertanyaan, ya Syekh, tolong doakan saya supaya mendapatkan taufik begini. Beliau doakan di situ. Ya, kita mohon kepada Allah begini. Beliau doakan di situ, dan yang hadir juga mengaminkan. Ada juga yang kadang masuk bukan pertanyaan, tapi permohonan, ya Syekh, ibu saya lagi sakit di rumah sakit, tolong didoakan. Beliau doakan di situ. Jadi kalau doa sifatnya bukan yang harian rutinitas, sesekali boleh. Tapi kalau dia jadi aktivitas harian, ya takutnya dia terjatuh dalam perkara muhdas, karena masuk dalam
rutinitas ibadah yang sudah ada kaifiahnya. Salat sudah ada kaifiahnya. Nabi salat, salam, zikir, selesai. Nggak ada doa berjamaah, kan gitu. Nah, kalau dia menjadi rutinitas atau bahkan dianggap sunnah, menjadilah dia perkara yang tidak disyariatkan. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi kalau sesekali, boleh. Wallahu a'lam. Ya. Ya, sudah ada hadisnya. Wala yaraddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir itu kecuali doa. Ya, maksudnya takdir itu ada beberapa tingkatannya. Takdir azali artinya yang tidak akan berubah sama sekali yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir yang ada di catatan malaikat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, yang ketika manusia itu dalam kandungan 40 hari ketiga, maka dikirimlah malaikat yang mencatat rezeki ajalnya, bahagia dan sengsaranya. Ini takdir manusia yang ada dalam catatan malaikat. Nah, yang mungkin berubah itu. Mungkin yang berubah itu. Karena itu ada di antara doanya Imam Malik, Allahumma in kana malikan katabtahu min ahli syaqawa famhuha. Nah, ya Allah, kalau engkau telah mencatat Malik, maksudnya Imam Malik, dari orang-orang yang binasa, maka hapuslah catatan itu. Maksudnya catatan yang ada di tangan malaikat. Sehingga makna doa itu bisa merubah takdir, maksudnya catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Nah, kemudian juga yang mungkin berubah adalah semuanya yang di tangan malaikat ya. Tapi ada bentuk catatan takdir yang dicatat setahun sekali, yaitu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dimana Allah Subhanahu berfirman dalam surah Ad-Dukhan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam tersebut itu ditafsil, diputuskan seluruh perkara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata para ulama itu selama setahun ke depan. Sehingga seorang itu ya boleh dia berdoa, ya Allah, takdir saya selama setahun ke depan, kalau dia telah tercatat jelek, tolong berubah jadi lebih baik. Nah, karena itu semua ada di sisi malaikat. Jadi yang berubah dari takdir itu adalah apa yang ada di catatan malaikat. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Nah, karena semua yang di Lauhul Mahfuz itu sudah semua catatan takdir, termasuk takdirnya malaikat yang mencatat takdir. Sehingga ketika malaikat misalnya mengubah takdir seseorang, catatan takdir seseorang, perbuatan dia merubah takdir itu juga telah ada takdirnya di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz tidak akan berubah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun di tangan malaikat, itulah yang mungkin berubah. Allahu a'lam. Terkait zikir setelah sholat itu kan dibahas pada hadis mengucapkan Allahu Akbar ya Ustaz. Nah, jadi sebagian masalah kita yang setelah salam mengucapkan Alhamdulillah gitu. Nah, itu mungkin apakah ada dalil lagi atau mungkin itu hanya kebiasaan kita? Ada yang lebih hebat dari itu, sujud syukur. Ada yang lebih hebat dari itu. Ya, bukanlah hal istilahnya benar. Niat seseorang itu setelah sholat mengucapkan Alhamdulillah karena dia selesai mengerjakan kewajibannya, dia bisa merasakan nikmat untuk mengerjakan ibadah sholat. Bahkan yang lebih dari itu dia bahkan sujud syukur. Niatnya mungkin benar, tetapi seperti kata Abdullah Ibn Mas'ud, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Ada berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Dan juga sabda Nabi SAW, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun zahirnya baik, ya baiknya sebenarnya ditinggalkan. Karena tidak seperti itu tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau semua orang beranggapan itu baik,
maka akan muncul ijtihad yang lain. Nah, alhamdulillah, saya bikinlah alhamdulillah 100 kali. Terlalu sedikit cuma 1 kali. Atau sujud syukurnya berkali-kali. Dan itu ada di tengah masyarakat kita, bahkan setiap kali habis sholat sujud syukur dia, sujud syukur. Ditanya, ya alhamdulillah kan kita bersyukur nikmat sholat. Ya logikanya masuk, cuman ya petunjuknya tidak masuk. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah a'lam. Satu lagi Ustaz, terkait masalah sholat berjamaah, saya pernah melihat di sebuah masjid, mungkin di daerah situ jarang ya. Jadi misal ada beberapa orang yang masuk ya, ada sholat berjamaah, datang di pertengahan sholat, kemudian setelah selesai, kan ada 2 orang nih. Nah ini yang 2 orang ini dia langsung otomatis membuat Jamaah sendiri. Nah ini kalau misalnya di pojok sini, di sab sini ada yang berjamaah, nanti di pojok sana kan ada yang masuk lagi, berjamaah lagi. Sebenarnya lebih baik diselesaikan sendiri-sendiri, atau yang lebih utama atau tetap mengikuti yang imam yang pertama. Jadi kasusnya sama-sama masbuk. Ya. Sama-sama masbuk, sama-sama dapat takbiratul imam. Ya entah dia 2 rakaat ketiga, tapi sama-sama masbuk intinya. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya mereka selesaikan sendiri-sendiri. Yang memungkinkan itu adalah orang yang datang memang tidak dapat takbir bersama imam. Kemudian dia berjamaah dengan orang yang masbuk, tapi mendapatkan sholat bersama yang memungkinkan seperti itu. Walaupun ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, belum mengatakan tidak boleh. Kenapa? Si fulan ini sholat niatnya makmum. Jadi kalau kita datang menepuk, maka kita menjadikan dia imam sementara niat dia sholat tadi berjamaah makmum. Ini ada pembahasan masalah niat. Walaupun sebagiannya memandang tidak memberikan pengaruh. Tidak memberikan pengaruh. Karena ini ya sebagian melihat. Cuman kalau di mazhab Syafi'iyah mereka cenderung ke situ, tidak boleh. Karena kembali kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niat. Karena niatnya dia sholat berjamaah, sekedar jadi makmum, maka dia dihukumi makmum. Sebagian lagi memandang bahwasanya tidak memberikan pengaruh, karena orang itu datang niatnya sholat berjamaah. Gitu. Berjamaah. Memandang karena niat sholatnya berjamaah, bukan karena makmumnya. Nah, kemudian yang kasus selanjutnya, kalau kita masbuk, di sini ada jamaah, ini ada jamaah, yang mana yang kita ikuti? Yang mana yang kita ikuti? Kalau kita tahu yang mana duluan mulai, itu yang kita ikuti. Karena yang lebih duluan mulai itu dia yang lebih berhak, kan gitu. Karena Nabi SAW, la jama'atani fi masjidin wahid. Tidak ada 2 jamaah dalam satu masjid. Salah satu tafsirannya maksudnya kalau sudah ada yang sholat, nggak boleh lagi ada yang bikin jamaah baru. Nah, jadi kalau kita mampu melihat mana jamaah yang duluan, itu yang kita ikuti. Tetapi kalau tidak tahu, sholat sendiri. Ini kasusnya ya, kalau kita mungkin. Lain halnya kalau kita musafir. Kalau musafir, kita mengikuti amir safarnya kita. Ya. Karena di antara sunnah ketika safar itu adalah yang ditunjuk menjadi amir safar. Ya, pimpinan safar. Nah, kita ikuti. Kalau amirnya bilang kita sholat jamaah kelompok sendiri, kita jamaah sendiri. Nah, kalau tidak dibebaskan, maka itu yang tadi. Cari jamaah yang pertama. Kalau tidak tahu, sholat sendiri. Ya, sholat sendiri itu diambil dari sabda Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang perpecahan. Di antara petunjuk beliau SAW, fa'tazil tilkal firaq. Jauhi semua kelompok-kelompok tersebut. Ya kalau kita tidak tahu, sholat sendiri. Ya kalau tahu, ikuti yang pertama. Allah. Jadi kadang kalau misalnya ya itu sama-sama masuk, bisa ada 2 orang di samping, kita sama-sama bertiga berdiri. Ini yang berdua itu langsung habis ke belakang jadi mampu. Gitu. Ada. Ini kebetulan memang di kampung istri. Memang di sana itu banyak mayoritas orang Persis.
Oh, ijtihad sendiri. Jadi yang menjadi ujung nanti ada yang masuk, ini berdiri di jamaah, otomatis begitu. Jadi ada dua tuh. Ayo. Iya, ijtihad. Jadi tetap tulisannya sebagai ini tetap mengimami mereka. Ya kalau kita dijadikan imam, lanjut aja salatnya. Posisi itu. Iya. Nanti ada yang posisi di kiri, saya kanan gitu. Oh. Ya, kalau kita yang jadi imam, ya lanjutkan aja sholat. Dan kalau kita yang jadi makmum, ya kita bisa menentukan aja. Allah a'lam. Tunggu ya. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.